Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan saja pelajaran kita, masih di dalam bab yang membatalkan sholat. Lanjut. Yang membatalkan sholat, poin 4, meninggalkan rukun daripada rukun-rukun sholat dengan sengaja, baik itu rukun bacaan atau rukun gerakan. Baik, kita pernah membahas yang membatalkan sholat tentang masalah bergerak 3 kali berturut-turut dengan panjang lebarnya ya. Kemudian berbicara sudah panjang lebar juga kita bahas. Kemudian yang kemarin terakhir adalah makan minum, itu juga membatalkan sholat dengan panjang lebarnya kita bahas. Sekarang bahagian yang keempat, dan ini juga lumayan dan bisa dikatakan panjang, yaitu membatalkan sholat kelompok yang keempat adalah meninggalkan rukun daripada rukun sholat dengan sengaja tentunya ya, dengan sengaja. Jadi begini ya, kita ulangi dulu dan kita mengingat-ingat pelajaran kita yang lalu-lalu, bahwa para ulama ahli fikih itu mengatakan bahwa rukun salat itu ada 13. Ada 13. Ada juga yang mengatakan 14 dan ada juga yang mengatakan 17. Semuanya itu benar. Cuman kalau dikatakan mana yang paling sahih, artinya yang paling afdal, apakah yang 13 rukun, apakah yang 14 rukun, ataukah yang 17 rukun. Nah, para ulama mengatakan yang paling kuat pendapatnya adalah yang 13 rukun. 13 rukun salat itu terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama disebut namanya rukun qauliyah, rukun bacaan. Ini kalau ditinggalkan dengan sengaja salatnya batal. Nah, rukun bacaan ini ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua adalah membaca suratul Fatihah, yang ketiga adalah membaca tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah disebut tasyahud, dibaca yang wajibnya, yang rukunnya adalah di tasyahud akhir. Kemudian yang keempat adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Sekurang-kurangnya bacaannya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu sekurang-kurangnya. Kemudian rukun bacaan yang kelima adalah mengucapkan salam pertama. Dan yang wajibnya itu adalah pada kalimat Assalamu alaikum. Sampai di situ. Itu yang wajibnya. Nah, 5 rukun ini disebut namanya rukun qauliyah, rukun bacaan. Kemudian kelompok yang kedua disebut namanya ruknul fi'liyah, rukun gerakan.
Rukun gerakan ini ada 6. Yang pertama adalah berdiri tegak. Yang kedua adalah ruku'. Yang ketiga adalah i'tidal. Yang keempat adalah sujud 2 kali. Yang kelima adalah duduk di antara 2 sujud. Dan yang keenam adalah duduk tasyahud akhir. 6 rukun gerakan. Kemudian kelompok yang ketiga disebut namanya ruknul qalbiyah, rukun hati. Itu cuman ada 1, yaitu niat. Nah, berapa totalnya sudah? 5 tambah 6 tambah 1 sama dengan 12, betul ya? Nah, kemudian kelompok yang keempat disebut namanya ruknul ma'nawiyah, rukun secara makna. Orang zaman sekarang mengatakan makna itu adalah abstrak. Ya, di baliknya itu apa begitu. Di secara utuh kita nggak bisa ngelihat, tapi kalau kita perhatikan itu akan terasa dan terlihat. Namanya abstrak, zaman orang sekarang menyebutnya abstrak. Nah, ruknul ma'nawiyah ini, rukun secara makna itu cuma ada 1, yaitu adalah tertib di antara segala rukun. Kita tidak bisa melihat tertib itu dari awal sampai akhir bisa, tapi kita bisa merasakan itu. Ya, dari takbiratul ihram, berdiri tegak, baca Fatihah terus sampai kita salam. Jadi 1 itu nggak bisa. Tapi kita melihatnya akan, nah itu adalah dengan cara tertib satu persatu. Nah, itu secara makna. Nah, ini yang disebut namanya rukun salat yang 13. Ada juga yang mengatakan 14, yaitu ditambah 1 rukun yang disebut namanya tumak ninah. Berhenti sebentar sekedar bacaan subhanallah. Nah, itu 14 yang para ulama mengatakan sebagian tumak ninah itu rukun. Nah, sebagian ulama mengatakan bukan 13, bukan 14, tapi 17. Di mana 17-nya itu yaitu tumak ninah juga. Tumak ninah itu ada di ruku', ada di i'tidal, ada di sujud, ada di duduk di antara 2 sujud. Nah, kalau kita katakan tadi rukun salat 13, rukun salat yang kita sebutkan tadi 13 ditambah 4 sama dengan 17. Nah, di situ jadi totalnya 17. Nah, yang jadi permasalahan di sini beda pendapat antara ulama, apakah tumak ninah itu termasuk daripada rukun salat ataukah termasuk daripada syarat dari sahnya salat. Nah, para ulama banyak mengatakan tumak ninah itu bukan termasuk rukun, tetapi itu syarat, ya. Tumak ninah itu syarat daripada sahnya ruku', syarat daripada sahnya i'tidal, syarat daripada sahnya sujud, dan syarat daripada sahnya duduk di antara 2 sujud. Di 4 masalah ini, i'tidal, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud ini semuanya wajib ada tumak ninah. Jadi kalau ada orang sholat nang kayak dipatok kayak ayam matok makanan, tok 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 tok, kan ada begitu. Allahu Akbar, alhamdulillah. Yang kayak kalau bulan Ramadan itu kan pasti ada banyak ditayangkan sultum, sholat taraweh 7 menit, bukan lagi kultum. Kalau kultum kan kuliah 7 menit, tapi ini sultum, sholat taraweh 7 menit. Sudah bacaan Fatihahnya nang kayak dikejar hantu, jar orang Banjar ya. Kemudian ruku, sujud, i'tidal, wah pokoknya nang kayak dikejar orang gila. Allahu Akbar, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tidak sah salat seperti itu. Mudah dipaham kira-kira? Nah, kemudian kita kembali ke fokus masalah tadi. Yang membatalkan salat kelompok yang keempat adalah meninggalkan rukun dengan sengaja. Baik rukun bacaan ataupun rukun gerakan dengan sengaja. Baik, lanjut. Begitu juga dia
memutuskan syarat-syarat sholat ketika dia melaksanakan sholat seperti dia berniat memutuskan sholatnya. Stop dulu. Nah, tadi yang pertama tadi itu kita umpama ada orang sholat tidak baca Fatihah. Ya, sholat rakaat pertama, kedua, tiga, keempat tidak baca Fatihah. Atau baca Fatihah juga cuman dalam hati, Allahu Akbar. Allahu Akbar, mulutnya tidak ada gerak. Tidak sah sholatnya karena membaca Fatihah nggak ada. Atau takbiratul ihramnya nggak sempurna. Allah Akbarnya nggak ada. Ya. Allah, nah, tidak boleh. Dulu ada satu orang, saya kan mengajar di masjid tersebut. Jadi imamnya ini kalau saya agak terlambat datang, dia yang jadi imam. Nah, suatu ketika saat itu saya masbuk. Nah, ya, saya masbuk, bukan masbuk artinya datang terlambat, dia sudah berada di posisi jadi imam. Ya, jadi kata saya teruskan saja jadi imam, jangan saya. Nah, waktu itu dia membacanya begini, Allah Akbar, hu-nya nggak ada, nggak baca, nggak kedengaran hu. Allah Akbar. Nah, setelah sholat saya tanya, Pak, kenapa tadi hu-nya nggak kedengaran? Kan sebenarnya kan bacanya Allahu Akbar, kan begitu tuh. Dia enggak, Allah Akbar. Jadi saya tanya kenapa hu-nya hilang. Katanya dia begini, hu-nya itu masuk dalam hati. Kata saya, kenapa kok bisa begitu? Belajar dari mana? Kata dia, saya punya guru di Gunung Guntur. Guru apa itu? Guru spiritual, guru tasawuf katanya. Jadi hu itu masukkan dalam hati katanya. Waduh, kata saya ini kacau nih. Saya langsung bilang begini, Pak, gini saja ya, saya mohon maaf sebelumnya. Saya tidak menyalahkan Bapak, saya tidak menyalahkan guru Bapak. Cuman kita ini pandangan syariat, ilmu fikih, para ulama itu mengatakan kalau takbiratul ihram itu hukumnya adalah rukun bacaan. Yang namanya rukun bacaan itu harus terucap dengan lisan dan ada suaranya. Kalau dimasukkan dalam hati itu salah. Nah, itu salah. Jadi begini saja, Pak. Nanti kalau sampean jadi imam itu harus kedengaran semuanya Allahu Akbar. Tapi kalau sampean sholat sendiri atau sampean jadi makmum itu artinya terserah sampean saja. Ya, tapi kalau sampai jadi imam jangan gaya sampean itu atau caranya guru sampean bawa ketika jadi imam, jangan, kata saya. Tapi kalau sampean jadi makmum atau salah sendiri terserah. Tapi kalau jadi imam harus kedengaran semuanya. Iya katanya. Dan jamaah juga mendukung, artinya jangan begitu, Pak, ya. Kita tidak nyalakan punya Bapak, nanti kalau kita salah-salahkan ribut lagi. Akhirnya dari situ dia nggak lagi Anda pernah lagi hilang hu-nya. Anda pernah lagi hilang hu-nya. Allahu Akbar. Nah, benar kata saya sudah seperti itu. Nah, jadi repot juga nih kalau ada orang yang belajar seperti itu dibawa-bawa ke tengah umum. Nah, dibawa ke tengah umum, yang umum ini adalah sudah bagus-bagus dirubah-rubah lagi, nanti kacau jadinya. Nah, lain kalau yang sunnah saya nggak tapi repot banget, artinya ya aman-aman saja. Kalau dia jamaah saya tegur, tapi kalau bukan jamaah saya biasanya nggak tapi banyak tegur. Seperti gini, ini sering juga Allah, dia umpama pas dia ruqyah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, akbarnya hilang. Sami Allah akbarnya hilang, bukan hu-nya aja hilang, tapi akbarnya hilang. Ya, kalimat akbar itu hilang. Nah, itu jamaah saya pernah jadi imam seperti itu. Imam rawatib lah bahasa kitanya. Saya tegur. Nanti ini ya, saya minta maaf. Nanti kalau kamu jadi imam, sempurnakan akbarnya itu. Enggak apa-apa sih, artinya sah saja. Karena itu hukumnya bukan wajib.
bukan juga rukun yang takbir intikal, takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Tapi sempurnakan itu. Bingung nanti makmum, ini kira-kira imam sudah sampai ruku kah selesai atau belum? Sudah sampai sujud kah atau belum? Karena akbarnya hilang. Allah. Kedengaran. Sempurnakan kata saya. Nah dari situ akhirnya dia sempurnakan itu semuanya. Nah ya, jadi bukan hanya rukunnya, tapi harus juga sempurna syarat-syarat daripada rukun tadi. Baca Fatihah seperti itu, bukan hanya baca, tapi sempurnakan bacaan Fatihah tadi, syarat-syaratnya, syarat cara membaca hurufnya. Kalau kurang fasih, jangan jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini ngalamin ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, middin ini ya, lidah-lidah daerah nih. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, atau Ar-Rahmanir-Rahim. Waktu pembagian huruf R dia enggak datang, akhirnya enggak dapat huruf R-nya. Apa ini? Jangan jadi imam. Atau tasydidnya enggak sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pakai tasydid. Ar-Rahmanir Rahim, sempurnakan, jangan Ar-Rahmanir Rahim nggak pakai tasydid. Harus sempurna. Begitu juga salam, ini pernah saya dapati juga salam begitu. Salam itu kan pakai tasydid, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ada yang nggak pakai tasydid, ada yang hilang sama sekali. Bagaimana contoh? Assalamualaikum warahmatullah. Assalam. Orang assalamualaikum. Lihat bedaannya itu. Assalamualaikum. Beda dengan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nggak pakai tasydid, nggak sah itu. Ya? Atau hilang sama sekali asnya. Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak sah seperti itu. Atau dia membaca takbiratul ihram tapi nggak pakai tasydid. Allahu Akbar. Allah. Nggak boleh. Harus pakai tasydid. Allah. Nggak boleh bacanya Allahu Akbar. Allah, nggak boleh. Harus pakai tasydid. Allah. Mudah dipaham kira-kira? Nah itu ya. Begitu juga gerakan tadi, yang 6 tadi. Ya, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir. Kalau dia tidak sempurna cara mengerjakannya, contoh umpama sujud itu kan anggota yang wajib kena lantai ada 7. Pertama dahi, dan syarat dahi ini harus terbuka, tidak boleh tertutup dengan sesuatu benda yang benda itu berkaitan dengan badannya, bergerak dengan badannya. Umpama ada sejadah nih, ada surban. Ketika dia sujud, dia lempangkan sekutubarnya ini di lantai, di lantai. Kemudian dia sujud, dahinya ini kena di sini. Nah, kena begini. Tak begitu. Nah. Duduk sujud dia begini. Allahu Akbar, sujud di dahinya sini. Sedangkan ini dia pakai, enggak boleh. Kecuali kalau seandainya jatuh. Ini jatuh umpama. Ya, selendangnya jatuh pas dia sholat, jatuh selendangnya, kemudian selendang ini taruh di lantai, lalu dia sujud, enggak apa-apa. Atau umpama yang tertutup hanya hidungnya. Nah, di sejadah, kemudian ininya selendangnya panjang, lalu selendang ini ada tertaruh di depan tempat sujudnya, tapi yang tertutup cuma hidungnya saja. Nah, taruh di lantai gini ya. Nah, kemudian Allahu Akbar. Nah, hidungnya saja yang tertutup, dahinya enggak tertutup, dahinya tetap terbuka. Apa? Saja. Atau dia pakai selendang panjang banget sampai 3 meter. Panjang. Saking panjangnya separuh ditaruh di badan, separuh dibikin tempat sujud. Nah, yang tempat sujud tadi itu selendang yang panjang dijadikan tempat sujud, itu tidak bergerak.
dengan badannya dia, ya nggak apa-apa. Tapi kalau selendang ini semuanya bergerak, ketika berdiri dia ikut selendang ini, lalu ketika sujud dia jadikan tempat sujudnya dia, maka tidak sah. Atau orang pakai kupiah, mau kupiah haji kah, kupiah nasional kah, kupiah saja, apa saja, terlalu turun kupiahnya, nah, sampai tutup di sini kupiahnya. Nah, atau ada orang punya rambut panjang, ketika dia sujud tertutup rambutnya ini, abdahinya tertutup dengan rambutnya, tidak sah. Ya, mudah ya dipaham ya. Kemudian yang kedua dan ketiga, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Nih, dua ini. Ada orang sujud, semuanya di lantai, cuman satu tangan ini, tangan kanan umpama bergaruk-garuk di belakang sini ketika sujud. Nah, akhirnya cuman ada 6 anggota yang menyentuh di lantai, satunya dia garuk-garuk begini, tidak sah salatnya. Ya, tidak sah. Kemudian yang keempat dan kelima adalah lutut kanan, lutut kiri. Dan yang keenam dan yang ketujuh adalah telapak jari kaki kanan, telapak jari kaki kiri. Ini anggap saja ini kaki umpama ya. Nah, ini jari nih 1 2 3 4 5. Ini afdalnya adalah dia harus telapak tertekuk jari-jarinya ya. Nah, ini afdalnya semua jari telapak kaki kanan dan kaki kiri, dari kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol, itu afdalnya semuanya apa bahasanya? Apa tadi bahasanya? Terlipat, tertekuk. Tertekuk semuanya. Nah, kalau seandainya ada orang sujud dengan ujung jari, ini kayak orang-orang salafi, saya lihat begitu. Dia kalau sujud kakinya itu cuman ujung jarinya aja. Iya, ujung jari kaki begini nah dia nempel di lantai begini, tidak tertekuk, tapi dia begini, ya masih bisa dianggap sah. Nah, yang tidak sah itu adalah kalau seandainya bukan tertekuk telapaknya, tapi ininya punggung jarinya. Nah, orang begini kan sebenarnya begini, dia begini. Dia gini kan, dia punya kaki jari itu. Sebenarnya kan begini nih. Nah, dia gini kan, dia punya jari tadi dasar. Atau dia angkat kakinya. Kayak anak kecil tuh lah, kalau dia sujud kan, diangkat dua-duanya. Jangankan dua-duanya, satunya saja nggak sah, apalagi dua-duanya. Anak kecil kan begitu kalau dia sujud tuh. Apalagi yang umur 3 tahun, 4 tahun masih belajar sholat tuh, dia itu mah bukan sujud, betungging dia. Ya. Tungging, nanti kalau dia bosan dia tungkir balik sekalian, lupak begitu. Kalinya masuk ke sarung bapaknya ya. Itu ya, harus sempurna itu. Jadi bukan hanya mengerjakan rukun, tapi menyempurnakan semua syarat-syarat rukun tadi. Kalau tidak sempurna, termasuk itu waktu orang sholat nggak pakai tumak ninah. Dan yang paling banyak, saking banyaknya, paling banyak salahnya itu ya adalah pada saat i'tidal. Bergerak 3 kali berturut-turut. Samiallahu liman hamidah. Nah, gerak-gerak tangannya. Allah. Gerak-gerak aneh, enggak tahu saya dia. Kok bisa gerak-gerak seperti itu? Allahu Akbar. Nah, pas lucunya pas mau turun, pas mau turun dihinikannya lagi Ya Allah, nah, kayak mau terbang burungnya. Nah, dipegang-pegang burungnya, jangan. Karena kita yang kemarin kan bergerak 3 kali berturut-turut, salatnya batal ya, bergerak 3 kali berturut-turut dengan sengaja atau tidak tumakninah. Jadi bukan hanya meninggalkan rukun dengan sengaja bisa membatalkan salat, tapi meninggalkan syarat daripada sahnya rukun itu juga bisa membatalkan salat. Ya, tidak tumakninah, sujudnya tidak 7 anggota, dan kita sebutkan tadi. Pokoknya banyak lah ya.
Kalau kita satu-satu terlalu banyak sekali ya. Baik, sebelum lanjut ada pertanyaan? Pertanyaan? Kalau sholat di belakang imam yang takbiratul ihramnya salah gimana Ustaz? Salahnya bagaimana dulu? Ya Allahu Akbar-nya kesempurnaan. Kan itu otomatis gak sah tuh. Kalau seandainya ini ya gini ya, kesalahan itu ada yang masih ditoleransi. Ada yang masih bisa ditoleransi, ada yang tidak bisa ditoleransi. Kita secara umum saja nerangkannya ya. Contoh umpama ada orang yang airnya bertagar, tapi masih tidak terlalu bertagar banget, masih ada kedengaran, tapi nggak sempurna banget. Ini masih bisa ditoleransi. Ar-Rahman, ya airnya itu masih ada kedengaran. Saya tidak sebutkan ya, tidak sebutkan ustadznya, saya juga tidak sebutkan di mana begitu. Cuman ada salah satu radio di Balikpapan ini, tidak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Saya jarang sudah dengarkan radio. Ya, jadi kalau saya naik mobil terkadang ustadz itu dia rekaman dia mengaji di setel di radio tersebut. Saya dengar tuh airnya bertagar, tapi masih bisa ditoleransi. Artinya walaupun bertagar tapi nggak parah-parah banget. Yang tidak boleh itu kalau airnya betul-betul tidak sempurna. Contoh Ar-Rahmanir-Rahim. Nah ini betul-betul nggak ada airnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah ini lidahnya pendek gitu. Ini tidak bisa. Nah jadi ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak bisa ditoleransi. Kalau masih bisa ditoleransi ala kulli hal. Ya. Nah seperti tadi juga takbir ya, Allahu Akbar masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sama sekali nggak ada bisa ditoleransi, maka kita sebagai makmum, pertama kalau kita memang beranggapan, mohon maaf ya ini masalah syariat, beranggapan diri kita ini lebih baik, lebih sempurna bacaannya daripada sang imam ini, maka kita diwajibkan untuk mufaraqah. Mufaraqah itu berlepas dari jamaah. Tapi kalau seandainya selevel, imamnya Ar-Rahmanir-Rahim juga, makmumnya sama juga Ar-Rahmanir-Rahim, sama-sama nih selevel nih ya, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Atau imamnya Ar-Rahmanir-Rahim, makmumnya Ar-Rahmanir-Rahim, artinya si imam lebih baik daripada makmum lebih parah daripada imam, ya nggak apa-apa. Nah jadi kalau selevel nggak apa-apa, atau si imam lebih baik dari si makmum nggak apa-apa. Tapi kalau imam si makmum lebih sempurna daripada si imam, yang imam ini tidak bisa ditoleransi dari segi bacaannya, maka sang makmum diwajibkan untuk mufaraqah. Nah kemudian ini pengurus masjid ya, kemudian ketua seksi ibadah dan sebagainya, memang harus selektif untuk mencari imam. Jangan asal-asalan. Kan ada juga orang asal-asalan mentang-mentang mohon maaf dia jadi ketua atau apa, dia yang borong semua. Semuanya dia borong. Tapi yang anehnya kalau nggak ada dia, nggak ada juga yang mau. Ada salah satu masjid, saya tidak sebutkan masjidnya di Balikpapan. Pokoknya itu kai-kai. Sudah kai-kai, motornya pesta apa namanya? Vespa zaman dulu nah. Yang megang kunci masjid dia, yang adzan dia, yang qomat aja bukan, yang imam dia, yang baca wirid dia. Kenapa seperti itu? Ini masjid apa ya, pinggir jalan, jadi masjid persinggahan begitu. Kalau nggak ada di kai itu, nggak ada yang buka masjid itu. Dan lucu kalau dia adzan tuh lucu. Saya bilang kan dari yang lain lagi kan. Nah kalau dia aja ini, hayya 'alas shalah. Beneran ini. Hayya 'alas shalah. Kata saya kenapa begini? Nah, akhirnya meninggal juga beliau. Setelah meninggal masjidnya pun tukar guling atau apalah begitu, saya kurang paham gitu. Ya, kemudian ada tanah di belakang kosong itu masjid yang di depan ini dibongkar dipindah ke belakang. Yang di depan ini dibikinkan halaman atau apa, enggak paham juga lah ceritanya itu. Ya. Nah, setelah dibongkar masjidnya dibikin yang baru semuanya sempurna lagi.
Nah, jadi saya pernah tanya, kenapa itu kok nggak diganti-ganti? Repot kita katanya, nanti serba salah. Kalau meraju yang meraju, tahu meraju nggak? Kalau meraju anak kecil itu gampang. Tuh anak kecil itu, nah kita marahin dia meraju, lalu kita bisa apa orang Banjar itu namanya bisa apa? Kita bujuk, kita kasih permen, kasih es krim, kita baik-baikin, mau dia. Tapi yang tua ini kalau sudah meraju, pian sampai mati dia nggak mau ke masjid. Ya, sampai mati dia nggak mau ke masjid. Ada saya punya ya, maksud saya itu ada orang rumahnya itu dekat sekali dari Langgar itu dekat, paling-paling cuma 5 meter mungkin. Ya kayak di situ, dekat banget. Kalau saya lewat di depan rumah beliau ini, si mbah-mbah ini baiknya bukan main. Saya lewat ditegurnya, saya tegur, "Mbah, assalamualaikum." "Mbah, waalaikumsalam nak," katanya. Sering negur dia, sering saya negur dan beliau sering tegur saya, baik sekali. "Mampir nak," saya mampir, salaman begitu. Nah kemudian saya datang ke Langgar, kata saya, "Kenapa itu kok mbah itu kok nggak pernah ke masjid?" Saya bilang tanya ini sama panitia Langgar, sama pengurus Langgar, "Kenapa? Pada dekatnya itu orangnya baik." Lalu ada yang bilang begini, "Pak," katanya, "dulu pernah selek sama pengurus Langgar, kapan nggak paham lah. Gara-gara itu dia nggak mau ke Langgar lagi sampai mati." Nah kata saya merajut tua itu. Kalau sudah merajut tua ini sampai mati itu nggak mau dia datang ke masjid. Nah yang imam begitu juga, ini jangan sampai merajuk. Kalau dia merajuk habis selesai, habis nggak ada lagi yang mau ke masjid. Nah, itu pengalaman yang saya ceritakan saja nih ya. Ada juga yang lucu lagi. Ini masjid itu, maksud saya masjid ini dempet sekali dengan rumah warga. Kalau ini kan masih ada jalan ya. Ini masjid yang saya ceritakan ini masjid di tengah kota. Saya bilang di tengah kota karena memang betul di tengah kota, Balikpapan tengah dia. Nah, jadi masjid itu nggak bisa lagi dibesarin. Satu-satunya cuma bisa ditingkat karena sampingnya ini dempet dengan rumah warga, kanan kiri dempet dengan rumah warga, depannya paret. Nggak bisa lagi paret besar. Nah, cuman di depan jalan, jadi nggak bisa sama sekali. Ini yang kayaknya baik. Beliau yang jadi imam, beliau yang baca wirid, beliau yang jadi guru TK, guru TPA anak-anak kecil ngaji itu loh. Pokoknya beliau yang borong. Tapi kalau yang ada yang muda, beliau syukur. Kalau ada yang muda, ayo yuk maju yuk, gantiin KAI katanya, gantiin KAI ini. Nah, cuman ya tadi anak mudanya juga malas-malas juga. Dan beliau nggak tersinggung, nggak merajuk, malah senang kalau ada yang bisa bantuin beliau, senang. Saya kalau ceramah di situ pasti saya disuruh jadi imam, baca wirid, semuanya saya borong. Jangan aku guru lah, pian aja yang mengisi. Ya sudah KAI. Nah, jadi ibarat kata beliau ini baik, tidak perajuan, malahan bersyukur kalau ada yang bisa membantu Sidin sebagai generasi penerus. Tapi nggak ada yang mau. Suatu ketika beliau ini sholat subuh, maksudnya buka masjid karena beliau memang ditokohkan di situ. Yang memandikan orang mati beliau, yang mentalkinkan, yang tahlilan, semua beliau, tidak ada lagi yang lain. Tengah kota lagi. Nah, suatu ketika sholat subuh, beliau buka masjid, nyetelkan kaset kan mau dekat subuh nih. Nah, sampai adzan beliau adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai adzan nggak ada yang datang. Nah, kemudian karena masjidnya masjid orang tua ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Sampai selesai nggak ada juga jamaah datang. Mana kata KAI ini? Sampai akhirnya qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nggak ada juga yang datang. Akhirnya apa? Beliau yang adzan, beliau yang qomat, beliau yang imam, beliau yang makmum. Allahu Akbar kata beliau. Mik keluar suara nyaring. Nah, tiba-tiba ini kayaknya cerita nih sama saya cerita. Nah, maksudnya pada saat rakaat pertama, tiba-tiba entah dari mana orang-orang ini, ada mungkin 5 atau 10 orang kalau nggak salah waktu itu dia cerita. Modelnya itu kayak jemaah tabligh, tahu jemaah tabligh? Nah, orang-orang jemaah tabligh begitu nah. Di pertengahan sholat masih rakaat pertama, kelompok ini datang masuk ke masjid, masuk bikin sop. Satu sop itu sempurna.
sempurna satu saf. Selesai sholat, salam, mereka juga salam. Setelah salam mereka pergi. Nah, beliau cerita sama saya, siapa ya? Jadi kata saya, jangan-jangan KAI itu bubuhan malaikat itu. Iya, karena KAI kata bilang, saya belum pernah lihat mereka tiba-tiba datang ikut sholat berjamaah, selesai salam mereka pulangan. Nggak tahu kemana ajarnya. Sebelum dan sesudahnya nggak pernah kalian lihat. Jadi saya bilang, jangan-jangan itu mereka kayak membantu pian jadi sholat berjamaah. Ih, biar sini bisa-bisa malaikat juga itu. Nah, lalu kata si KAI ini cerita, malamnya itu kan subuh ya. Malamnya itu ada orang tahlilan, ada orang selamatan gitu. Jadi pas selamatan ini selesai doa dan sebagainya, beliau ambil mic nih. Beliau ceritakan dari awal sampai akhir kejadian yang subuh tadi. Lalu kata beliau apa? Inilah, dengarkan nih, KAI Pandir nih. Siapa yang tidak salat subuh hari ini, subuh nanti di masjid, tidak ada yang datang, kututup masjid ini. Kututup, kita tutup aja, nggak usah jadikan masjid. Sekampungan berdosa kita. Kita tutup masjid ini sekalian. Wah, semuanya tuh diam, dimarahin sama KAI. Nah, kajar KAI pas salat subuhnya guru ajarnya 2 shot lebih ada itu yang jadi makmum. Untung salat kata ajar. Kalau kada ada ku tutup masjid sekalian. Nah, itu cerita ya, pengalaman seperti itu. Nah, masya Allah, masjid kita di sini kegiatannya makin ramai kan ya. Jamaahnya masya Allah, anak-anak mudanya masya Allah, saya lihat juga banyak, anak-anaknya juga mulai banyak. Biarkan saja, mereka main itu tidak apa-apa. Anak-anak main itu biasa. Kita aja masih kecil main-main, masih ingat dulu kita. Saya masih kecil di Masjid Aswada tuh main-main sarung-sarungan tuh, wow, main kapal-kapalan, ya, lari-larian di situ tidak apa-apa. Tapi karena kita sering ke masjid dari masih kecil, maka kita sudah besar terbiasa datang ke masjid. Jangan mengharap anak-anak remaja kita itu, anak-anak kecil, nanti aja biarkan dia di rumah, nanti kalau sudah besar baru ke masjid. Jangan harap seperti itu. Kalau dari kecil dia nggak mau ke masjid, jangan harap tuanya dia bisa ke masjid. Nah, kita ini yang masya Allah ya, subhanallah, rajin ke masjid karena memang didikan orang tua kita agar kita belajar datang ke masjid mulai sejak kecil itu. Ya, teruskan kegiatan kita positif sekali, dan insya Allah ini menjadi amal buat kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Cukup sekian, insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.